Halo semua, kembali lagi bersama kami di Dreamboat Capital. Kali ini kami akan mereview project game yaitu Stay in Destiny World. Sebelum lanjut cerita gamenya, di sini saya akan menjelaskan dulu fitur-fitur dari Stay in Destination World ini. Yang pertama ada Molocaverse. Ini adalah dunia metaverse dari Stay in Destination World ini, tapi ini masih coming soon. Terus ada white paper untuk melihat detail dari game ini. Ada juga blog untuk mengetahui news resmi dari Stay in Destination World ini. Ada juga wiki, tapi ini masih coming soon. Ada juga Auction Village. Ini adalah tempat item-item NFT kalian. Mungkin juga tempat lelang dan jual belinya. Ada juga buy token SEW. Ada play, tapi ini semua masih coming soon. Di sini juga ada menu check-in untuk kalian mengikuti event yang sedang berjalan. Yang terakhir ada airdrop. Cocok nih untuk kalian yang suka main airdrop dan mendapatkan koin yang lebih banyak. Oke, sekarang kita akan kembali ke cerita game Stay in Destiny World ini. Game ini menceritakan tentang seseorang yang bernama Finn yang berasal dari zaman modern. Finn ini adalah seorang arkeolog yang suka menjelajahi benda dan tempat-tempat misterius. Di suatu hari, Finn menemukan loket atau liontin yang memiliki tekstur yang aneh dan ada seperti bagian yang hilang. Lalu Finn melanjutkan perjalanan dan melihat benda yang bercahaya di dalam lumpur. Finn melihat benda ini seperti bagian yang terhubung dengan loket atau liontin yang dia temukan. Dengan cepat, Finn memasukkan dua benda ini ke dalam tasnya dan bergegas untuk pulang menuju ke ruang penelitian. Sesampainya di rumah, Finn mengambil foto dari dua benda ini dan mengirimkan ke teman-teman arkeolognya untuk mempelajarinya dengan cepat. Namun sayang, tidak ada catatan apapun tentang kedua benda ini. Ketika semua penelitian menemui jalan buntu, benda itu tiba-tiba bersinar, kemudian loket atau liontin ini menjauh dan Finn tidak sadarkan diri. Ketika Finn terbangun, dia tidak tahu ada di mana dan mulai menyadari bahwa dia ada di dunia yang berbeda. Dia tidak pernah tahu ada dunia ini di sejarah manusia. Dan perjalanan pun dimulai. Di dunia ini harus survive, yang artinya berjuang untuk makanan. Karena ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Karena ketika lapar, kalian tidak akan bisa melawan atau melakukan apapun. Suatu ketika, Finn memakan buah yang aneh dan setiap hari mencoba menjelajah sejauh mungkin untuk mendapatkan makanan. Buah yang mengubah Finn menjadi makhluk seperti ini adalah buah terkutuk, yang jika dimakan akan mengubah kalian menjadi makhluk yang aneh dan tidak tertarik lagi pada makanan lainnya. Pada suatu waktu, ini memungkinkan kalian untuk memahami segala jenis bahasa. Sejak saat pohon ini muncul, kekuatan gelap menguasai segalanya, yaitu dunia Molaka. Namun pada saat Finn dibawa ke dunia ini, Finn terbaring di gerbang waktu yang terukir dengan sosok loket atau liontin itu. Entah bagaimana Finn kehilangan benda itu yang merupakan satu-satunya kesempatan untuk kembali pulang. Finn harus menemukan loket atau liontin itu dan memasukkannya ke gerbang waktu untuk bisa kembali pulang. Ini adalah 9 teman atau karakter yang akan menemani Finn dengan tujuan untuk menemukan loket atau liontin itu. Di sesi pertama, mereka tidak mempunyai rarity level. Lebih banyak desain NFT yang akan dikembangkan di masa depan. Dan Finn adalah pemimpin tim. Yang pertama ada Robert, ilmuwan sains. Ada Ryder, sahabat kuda putih. Ada Rafael, penyembuh luka atau spiritual. Ada Hilda, pejuang Amazon. Ada Richard, si fisik yang kuat. Ada Ridley, yang suka hidup sembunyi dan memiliki penampakan seperti hantu. Ada Raymond, yang tidak bisa bicara. Ada Regina, yang terobsesi dengan yang mulia. Dan ada Ruby, si cantik. Untuk tokenomiknya, kalian bisa lihat di sini. Suplai token SEW-nya ada sebanyak 250 juta token dengan suplai IDO-nya yaitu 3% atau 7,5 juta token. Untuk IDO-nya sudah berjalan sejak 13 Desember hingga nantinya berakhir di 23 Desember besok di 5 launchpad. Untuk lebih detailnya, kalian bisa cek moonseed ini. Untuk roadmap dari game ini dimulai dari kuartal ketiga 2021 hingga berakhir di kuartal keempat 2022 atau setahun lebih. Di bawah ini, kalian juga dapat melihat partner dan investor dari game Stay in Destiny World ini.
Kalian juga bisa join di sosial medianya. Ada Facebook, Telegram, Twitter, dan juga Medium. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dan cerita dari game Stay in Destiny World ini. Menurut saya, ini adalah game yang asik bila sudah dimainkan dan memiliki background yang sangat menarik. Jujur, saya tidak sabar untuk menantikan game ini. Oke, like jika kalian suka dengan video ini, dukung kami dengan cara subscribe Ribut Capital. Sekian dan terima kasih.